Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Momikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Momikis. Kali ini kita akan menceritakan suatu peristiwa yang terjadi ketika mengurus jenazah Rasulullah SAW. Salah satunya adanya kehadiran dari Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, sahabat-sahabat Momikis, jangan lupa di like dan subscribe channel ini dulu ya. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan ketika seorang mukmin atau mukminah meninggal. Salah satunya adalah memandikan mayat tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW wafat. Namun, tahukah kalian bahwa menantu Rasulullah itu sempat urung untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, beliau pernah berkata, suatu ketika Rasulullah SAW telah mendekati ajalnya. Kemudian beliau mengumpulkan kami sekalian di kediamannya Siti Aisyah. Kemudian beliau memperhatikan kami sekalian sehingga berdelailah air matanya dan beliau bersabda, "Selamat datang bagi kamu sekalian dan mudah-mudahan kamu sekalian dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berwasiat agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah serta menaatinya. Sungguh telah dekat hari perpisahan kita dan telah dekat pula saat hamba yang dikembalikan pulang kepada Allah Ta'ala dan menemui surganya. Kalau sudah datang saat ajalku, hendaklah Ali yang memandikan, Fadl bin Abbas yang menuangkan air, dan Usamah bin Zaid yang menolong keduanya. Kemudian, kapanilah aku dengan pakaianku sendiri, bila kamu sekalian menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih, kalau kamu sekalian memandikan aku. Maka taruhlah aku di atas balai tempat tidurku di rumahku ini, dekat dengan lubang lahatku. Sesudah itu keluarlah kamu sekalian barang sesaat meninggalkan aku. Pertama-tama yang mensolati aku adalah Allah Azza wa Jalla, kemudian malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, malaikat Mikail, kemudian malaikat Izoil beserta para pembantunya. Selanjutnya semua para malaikat. Sesudah itu masuklah kamu sekalian dengan berkelompok-kelompok dan lakukan sholat untukku. Setelah mereka mendengarkan ucapan perpisahan dari Rasulullah SAW, para sahabat menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang utusan untuk kami sekalian, menjadi kekuatan dalam pertemuan kami dan sebagai penguasa yang mengurus perkara kami. Bila mana engkau telah pergi dari kami, kepada siapakah kami kembali dalam segala persoalan?" Rasulullah bersabda, "Telah kutinggalkan kamu sekalian pada jalan yang benar dan di atas jalan yang terang, dan telah kutinggalkan pula untuk kamu sekalian 2 penasehat. Yang satu pandai bicara, yang satunya diam saja. Yang pandai bicara adalah Al-Quran, dan yang diam saja adalah ajal atau kematian. Apabila ada persoalan yang sulit bagimu, maka kembalilah kamu sekalian kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Dan kalau hati kamu keras membatu, maka lunakan dia dengan mengambil tamsil ibarat dari hal ihwal mati." Sesudah itu Rasulullah SAW menderita sakit mulai dari akhir bulan Syafar selama 18 hari. Para sahabat pun menengok silih berganti. Sedang penyakit yang diderita mulai hari pertama hingga akhir hayatnya ialah pusing kepala. Rasulullah mulai menjadi Rasulullah pada hari Senin dan wafat juga pada hari Senin. Tatkala pada hari Senin, penyakit beliau bertambah berat. Maka setelah Bilal selesai azan subuh,
dia pergi menghampiri pintu rumah Rasulullah SAW sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Siti Fatimah menjawab. Rasulullah masih sibuk dengan dirinya sendiri. Lalu Bilal kembali masuk ke masjid. Dia tidak memahami apa maksud kata-kata dari Siti Fatimah. Ketika waktu subuh makin terang, Bilal datang lagi menghampiri pintu rumah Rasulullah SAW dan salam seperti semula. Rasulullah mendengar suara Bilal itu, maka beliau bersabda, "Masuklah hai Bilal. Aku masih sibuk terhadap diriku sendiri dan penyakitku rasanya bertambah berat. Maka suruhlah Abu Bakar agar sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir." Bilal pun keluar sambil menangis dan meletakkan tangannya di atas kepala sambil mengeluh. "Aduh musibah, susah, terputus harapan, lah habis hilang tanpa tujuan. Andai kata ibuku tidak melahirkan aku." Saat Bilal masuk masjid, beliau berkata, "Hai sahabat Abu Bakar, sungguh Rasulullah menyuruh engkau agar sholat bersama-sama dengan orang yang hadir, karena beliau sibuk mengurus dirinya yang sedang sakit." Ketika Abu Bakar melihat mihrab tempat sholat imam kosong dan Rasulullah tidak hadir, maka Abu Bakar menjerit keras sekali dan jatuh tersungkur karena pingsan. Ributlah kaum muslimin, sehingga Rasulullah mendengar keributan mereka dan bertanya kepada Siti Fatimah, "Hai Fatimah, mengapa pagi ini dan apakah keributan di sana itu?" Siti Fatimah menjawab, "Keributan di sana itu adalah kaum muslimin sendiri karena engkau tidak hadir." Maka Rasulullah SAW memanggil Ali dan Padhan bin Abbas. Lalu beliau bersandar kepada keduanya dan keluar rumah menuju masjid, lalu sholat bersama-sama dengan mereka 2 rakaat. Setelah selesai sholat, beliau berpaling ke belakang dan bersabda, "Hai kaum muslimin, kamu semua dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah serta menaatinya. Maka sesungguhnya saya akan meninggalkan dunia ini, dan di hari ini hari pertamaku di akhirat dan hari terakhir bagiku di dunia." Lalu Rasulullah SAW berdiri dan pulang ke rumahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada malaikat kematian, "Turunlah engkau kepada kekasihku dengan sebaik-baiknya bentuk, dan lakukan dengan halus dalam mencabut ruhnya. Kalau dia mengizinkan kamu masuk, masuklah, dan kalau tidak mengizinkan, maka janganlah masuk dan kembalilah." Maka malaikat kematian pun turun dengan bentuk seperti orang Arab Badui di desa, seraya mengucapkan salam, "Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu sekalian. Wahai penghuni rumah kenabian dan sumber risalah, apakah saya boleh masuk?" Rasulullah mendengarkan suara malaikat kematian itu dan bersabda, "Hai Fatimah, siapa yang berada di pintu?" Siti Fatimah menjawab, "Seorang Arab Badui yang memanggil, dan telah aku katakan bahwa Rasulullah sedang sibuk menderita sakitnya." Kemudian memanggil lagi yang ketiga kalinya seperti itu juga. Maka dia memandang tajam kepadaku, sehingga menggigil gemetar badanku. Terasa takut hatiku dan bergeraklah sendi-sendi tulangku, seakan-akan hampir berpisah satu sama lainnya, serta berubah menjadi pucat warnaku. Rasulullah bersabda kembali, "Tahukah engkau wahai Fatimah siapa dia?" Siti Fatimah menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Dia adalah malaikat yang mencabut segala kelezatan, yang memutus segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan, dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan keadaan kuburan." Maka menangislah Siti Fatimah dengan tangisan yang keras sekali sambil berkata, "Aduhai celaka nantinya, sebab kematiannya Nabi yang terakhir sungguh merupakan bencana besar dengan wafatnya orang yang paling bertakwa. Terputusnya dari pimpinan para orang-orang yang suci
serta penyesalan bagi kami sekalian karena terputusnya wahyu dari langit. Maka sungguh saya terhalang mendengarkan perkataan Engkau dan tidak lagi bisa mendengarkan salam Engkau sesudah hari ini. Janganlah engkau menangis, Fatimah, karena sesungguhnya engkaulah dari antara keluargaku yang pertama akan berjumpa dengan aku, kata Rasulullah. Masuklah engkau, wahai malaikat kematian. Maka malaikat kematian pun masuk sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam, hai malaikat kematian. Engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku? Saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa, sekiranya engkau mengizinkan. Kalau tidak, maka saya akan kembali, kata malaikat kematian. Rasulullah berkata lagi, hai malaikat kematian, di mana Jibril engkau tinggalkan? Malaikat kematian menjawab, dia saya tinggalkan di langit dunia dan para malaikat sedang memuliakan dia. Tidak selang sesaat kemudian malaikat Jibril pun turun dan duduk di arah kepala Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, tahukah engkau kalau ajalku telah dekat? Ia tahu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Beritahukanlah padaku kemuliaan yang menggembirakanku di sisi Allah. Malaikat Jibril menjawab, sungguh pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat telah berbaris rapi menanti ruh engkau di langit. Pintu-pintu surga telah terbuka dan para bidadari telah berhias menanti kehadiran ruh engkau. Alhamdulillah, hai Jibril, berilah berita gembira tentang umatku di hari kiamat, kata Rasulullah. Saya beritahukan bahwa sesungguhnya bahwa Allah berfirman, sungguh telah aku larang para nabi masuk ke dalam surga sehingga engkau masuk lebih dahulu. Dan aku larang juga semua umat sehingga umat engkau masuk lebih dahulu, kata malaikat Jibril. Sekarang setelah puas hatiku dan hilanglah rasa susahku, hai malaikat kematian, mendekatlah kepadaku, kata Rasulullah. Malaikat kematian pun mendekat dan melaksanakan tugasnya mencabut ruh Rasulullah. Dan ketika ruh sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, hai malaikat Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati itu. Maka malaikat Jibril memalingkan wajahnya dari Rasulullah. Hai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku? Kata Rasulullah. Wahai kekasih Allah, siapakah orangnya yang sampai hati melihat wajah engkau, sedang engkau di dalam sakaratul maut, kata malaikat Jibril. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika ruh Rasulullah SAW sampai di dada beliau bersabda, aku wasiatkan agar kamu sekalian menjaga sholat dan apa-apa yang telah menjadi tanggung jawabmu. Masih saja beliau berwasiat dengan keduanya itu sampai putuslah perkataannya. Kata Ali radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah SAW ketika menjelang akhir hayatnya telah menggerakkan dua bibirnya 2 kali, dan ketika saya mendekatkan telinga, saya mendengarkan beliau mengucapkan dengan pelan-pelan, umatku, umatku. Maka ruh Rasulullah SAW dicabut pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Seandainya dunia ini akan kekal bagi seseorang, niscaya Rasulullah di dunia ini akan kekal. Kemudian diriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah membaringkan jenazah Rasulullah SAW untuk dimandikan, tiba-tiba ada suara dari sudut rumah yang mengatakan dengan keras sekali, Muhammad, jangan kau mandikan, karena dia sudah suci dan disucikan. Maka timbullah keraguan-raguan pada diri Sayyidina Ali terhadap suara itu. Siapa engkau sebenarnya?
karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk memandikan, kata Sayyidina Ali. Tiba-tiba ada suara lain yang mengatakan, "Wahai Ali, mandikanlah dia, karena sesungguhnya suara yang pertama tadi adalah suara iblis terkutuk, sebab dengki terhadap Muhammad SAW. Maka dia bermaksud agar beliau dimasukkan ke dalam kubur tanpa dimandikan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, sebab engkau telah memberitahukan kepadaku bahwa tadi adalah suara iblis terkutuk. Maka siapakah engkau?" kata Sayyidina Ali. Suara itu menjawab, "Saya adalah Khidir, menghadiri pemakaman Rasulullah SAW." Selanjutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memandikan jasad Rasulullah SAW. Fadl bin Abbas dan Usama bin Jahid yang menuangkan air, serta malaikat Jibril yang datang dengan membawa obat penahan kehancuran jasad dari surga. Kemudian mereka mengkafani beliau serta menguburkannya di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Demikianlah sekilas cerita tentang peristiwa yang terjadi ketika kami memandikan jenazah Rasulullah. Nah, dari kisah di atas hendaknya dijadikan pelajaran bagi kita semua bahwa ada hak jenazah yang harus dipenuhi oleh muslim yang masih hidup, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkannya dengan layak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.